Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, happy weekend everyone. Bitcoin Update kali ini kondisinya cukup menarik ya. Sekali lagi tadi kita udah sempat update juga untuk situasi market update. So, make sure kalian nonton di video terakhir. Dan by the way untuk Bitcoin di video terakhir saya udah ngelihat ada beberapa teman-teman yang udah ngasih komentar ya berkaitan dengan koin yang akan kita pilih untuk next update di altcoinnya. So stay tune everybody, nanti saya akan cek saya akan chat di Telegram, so see you guys di sana ya. And by the way teman-teman, kita bakal bahas sedikit untuk posisi daripada si Bitcoin. Jadi hari ini kita ngelihat harganya akhirnya naik lumayan signifikan. Sebenarnya sih kalau misalnya mengacu pada time frame daily, baru banget kemarin ya kalau nggak salah, saya sempat update kan ke teman-teman waspada terhadap kemungkinan ini. Jadi memang even though kita break dari resistance-nya sekalipun, teman-teman ini masih bisa menjadi sebuah ascending channel, which is kita harus tetap berhati-hati karena memang Bitcoin sendiri punya kebiasaan untuk fake out itu yang tadi saya ceritakan. Dan sebenarnya kenaikan ini kan didukung oleh kondisi dolar indeks yang tertekan lumayan signifikan. Jadi sebetulnya ya bisa dibilang either temporary atau memang ini udah saatnya untuk rebound. Masalahnya adalah ini yang terus terang saya pribadi khawatirkan ya. Yang saya menjadikan concern utama adalah kembali lagi ke market kripto itu sendiri, dimana kita tahu sekarang posisinya lagi nggak begitu bagus. Ada Huobi, kemudian ada Genesis, kemudian ada Silvergate ya, dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau kita ngelihat faktor dari internalnya sendiri itu memang belum menunjukkan situasi yang cukup bullish. But teman-teman, kalau buat kalian yang trading, maybe seperti saya ya, kita masih bisa mencari opportunity as long di lower time frame, di time frame kecil kita ngelihat harganya masih cenderung menguat dan kita masih bisa follow up. Jadi once again teman-teman, kita punya dua skenario ya yang bisa dibahas untuk di update kali ini. First one, saya masih mau mengingatkan bahwa there is a potential for ABC corrective pattern ya untuk mengarah ke bawah, atau worst case, atau bukan worst case sih lebih tepatnya, let's say if I'm wrong, maybe ini adalah A wave-nya and then di sini adalah ABC, which is di sini adalah B wave-nya dia. Maka proses penguatan mungkin akan terdiri atas wave 2, 3, 4 dan 5 ya, menuju ke wave C sekaligus confirm wave 4 untuk kemudian sekali lagi penurunan menuju ke wave 5. Nah ini sebenarnya bigger picture dengan kondisi kita optimis lah anggapannya teman-teman sekalian. Jadi kalau yang dimaksud dengan optimis adalah let's say this one is the wave 1 and then this one is the wave 2. Maka sekarang kita ongoing menuju wave 3. Nah wave count-nya seperti apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, wait a minute ya, saya cari dulu price actionnya chartnya ya. Nah this one teman-teman, jadi beberapa waktu lalu saya sempat updatekan tentang wave count ini dan saya sempat sharingkan juga sama teman-teman sekalian ya bahwa proses ini bisa jadi hanyalah sekedar untuk ABC corrective pattern. Yang penting ingat teman-teman, saya sempat sampaikan di video terakhir, syarat invalidasinya adalah dengan break terhadap demand zone ini. Kalau misalnya break di level tersebut terjadi, maka kita bisa katakan bahwa skenario yang tadi saya sempat mention itu sudah invalid, dan in the end berarti memang kita sudah selesai ya, istilahnya kembali lagi ke yang tadi which is A, B, C ya. Berarti kalau misalnya invalidasi tadi ya, kemudian terkonfirm dia breakdown, maka kita harusnya confirm menuju C wave. Tapi kalau misalkan situasinya seperti yang terjadi sekarang, maka ada opportunity teman-teman sekalian bahwa di sini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5 and then A, B, C corrective pattern, dan mungkin this one is the wave 1 ya. Jadi kalau saya ngelihat sih tadinya berpikiran ya bahwa mungkin soon kita bakal ngeliat pullback nih. Ternyata masih naik lumayan impulsif. Jadi as long dia naik impulsif, nggak terlalu pusing, kita cukup ikutin aja atau ya progresnya gitu ya. Karena kita ngelihat dia di sini naik dulu, nggak apa-apa. Yang penting dia berhasil break dari resistance area yang sebelumnya kita sempat note. Jadi kalau misalnya itu udah berhasil di break, akan lebih bagus. Ibaratnya buat kita mendapatkan konfirmasi apakah di sini adalah wave 1, 2 and then going to 3, itu akan lebih tinggi probabilitasnya. Ya, anggapannya di sini once again wave 1 ya, perhaps abis itu kita lihat dia pullback ya, which is mungkin dua wave correction atau mungkin pattern seperti falling wedge atau mungkin triangle, and then baru dia ongoing menuju wave 3. Dan di sini baru menguatkan istilahnya untuk analisis kita yang di time frame daily tadi.
ya. Jadi di sini kita ongoing lagi finishing wave 1 and then kita ongoing pullback untuk wave 2. Which is kayak gini. Oh, sorry. Ini udah confirm sih harusnya. 1, 2 di sini harusnya udah confirm. Tinggal sekarang ongoing wave 3-nya aja untuk kita nggak dapetin konfirmasi wave 1. Kita butuh rejection dan harga harus benar-benar koreksi minimal 20-30%. Kalau sekarang ya saya belum melihat kondisi itu, jadi ada probabilitas bahwa penguatan saat ini itu masih bisa berlanjut ya. Dan by the way teman-teman, once again ini wave 1 ya. Wave 1 itu yang ini. Jadi saya akan kasih ya more or less seperti ini ya. Di sini adalah wave 1-nya kita and then ongoing proses wave 2 ya. Jadi jatuhnya di sini wave 2. Nah, yang saya maksudkan untuk wave 3 itu adalah yang lebih major, anggapannya seperti ini, tapi proses di dalam wave 3 itu kan pasti ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and perhaps wave 5. Baru kemudian kita confirm close di harga yang cukup tinggi sekaligus confirm untuk wave 3-nya dia. Oke, nah itu sementara yang saya masih jadikan analisis ya, bagian dari pertimbangan saya untuk saat ini. Jadi saya perhatikan dulu bagaimana situasi Bitcoin saat ini, apakah dia mampu confirm untuk close di atas area resistance tersebut, karena ini adalah highest levelnya. Kamu juga bisa lihat tadi ada rejection di sana. So ini akan menjadi pertanyaan kita untuk sepanjang weekend ini ya. Plus ingat teman-teman, tadi saya sempat update juga di mana di hari Senin ya kita ngelihat ada potensi lah kekhawatiran terhadap Genesis dan Gemini yang tadi kita sempat bahas. Jadi mungkin ya kita tetap harus pay attention ya, tetap harus hati-hati terhadap segala probabilitas yang mungkin terjadi di market. Dan overall ini sambil saya clear biar next update teman-teman bisa lihatnya juga lebih enak, lebih clear. In the end ini udah confirm ya memasuki fase untuk next impulsive move, dan sejauh ini kita ngelihat so far so good ya. As long dia belum break dari sini, maka kamu bisa expect mungkin untuk wave 2-nya terjadi lebih early. Tapi kalau misalnya dia break, mungkin kita akan jauh lebih impulsif dibanding yang sebelumnya saya pertimbangkan. Nah, untuk saat ini, kalau teman-teman perhatikan ya, ini sekaligus update ya dari video yang terakhir. Kita sempat analisis this one udah juga, kemudian which one again? Ini ya teman-teman nih dimension yang tadi kita bahas, dan ini ya, ini yang saya maksudkan kemarin ketika kita bahas ada potensi dari harga yang tadinya membentuk semacam ascending triangle bisa menjadi sebuah ascending channel. Ini jangan dilupakan teman-teman. Dan sekali lagi untuk struktur di lower time frame, selama kamu bisa lihat di sini dia create higher high, higher low sequence, which is the next one is gonna be higher high, and then maybe the pullback is gonna be higher low, which one? Which is wave 1, wave 2, and then wave 3 yang tadi kita sempat bahas juga. Oke, nah ini sementara ya kita cuman mengupdate aja berdasarkan apa yang ditunjukkan kepada kita, baik itu segi price action maupun dari segi korelasi terhadap market yang lainnya. Kamu bisa lihat ya, XAU hari ini naiknya lumayan signifikan guys, sampai 1866, ini naiknya lumayan masif ya angkanya. Kemudian dari sisi Nasdaq juga naik 2,5%, S&P 500 naik 2,2%, dan dolar indeks turun 1,11%. Bahkan break dari area demand terakhirnya. Kita bakal ngetes ke area demand di bawahnya. Mungkin ini yang menyebabkan wave 1 2 ya. Kemudian di sini nanti dia baru drop lagi. Hopefully seperti itu scenarionya. So yeah, I guess itu dulu untuk update saya di seputar weekend ini. Thank you so much teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ditunggu update untuk altcoin votingnya di Telegram. Jadi mampir ke grup Telegram kita melalui kolom description di bawah ini. Oke, thank you so much guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers. Bye bye.